Bapak Kepala Sekolah, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rudi. Saya mau diskusi dengan Bapak. Kebetulan saya di pendidikan guru penggerak, ada tugas. Nah, tugas ini saya wawancara dua kepala sekolah. Ini kan Bapak berkaitan dengan kasus dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Pak Rudi. Ini sejauh pengalaman di sekolah, sebenarnya kita sering mengalami hal seperti ini, terutama ketika berkaitan dengan nasib anak-anak. Ya, umumnya yang saya identifikasi selama ini itu lebih cenderung di kasus-kasus pelanggaran yang dialami oleh anak-anak sekolah yang berdampak pada sanksi atau hukuman yang mereka terima. Jadi kalau sebatas hanya ada pendampingan, tindak lanjut dari guru, itu tidak terlalu mengalami dilema. Yang mengalami dilema itu ketika misalnya berdampak pada keputusan untuk memberhentikan siswa. Lalu Bapak selama ini bagaimana Bapak melakukan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sejauh pengalaman kita selama ini, Pak Rudi, memang awalnya kita mengalami dilema dalam arti ketika kita mendapat peserta didik yang misalnya melakukan pelanggaran berat, kemudian kita kaitkan dengan aturan, sepintas kita memang dilema. Tapi yang terjadi selama ini kita coba mendalami dalam arti peserta didiknya dipanggil, diberi ruang untuk dikonfirmasi misalnya mengapa kamu melakukan pelanggaran ini itu, dan kemudian kita mendapat jawaban yang di luar prediksi kita. Ternyata umumnya anak-anak kita itu tidak melakukan pelanggaran karena sesuatu yang disengaja, tetapi ada kesulitan lain yang mereka hadapi yang berdampak pada mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan. Sehingga di situ ada ruang diskusi, ada ruang komunikasi. Dan yang menarik bahwa setelah kita melakukan konfirmasi ke mereka, kemudian kita panggil para pihak yang bertanggung jawab dengan urusan itu, ya masalahnya bisa kita selesaikan. Artinya Bapak siswa itu terselamatkan dengan karena ada dua kepentingan yang ada pada dirinya, baik untuk siswa maupun untuk dia. Ya. Yang berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, baik. Saya pikir ini sering kita lakukan. Kita di sekolah itu sudah membagi tugas-tugas pembinaan pendampingan secara clear, ya, dalam arti semua guru, pegawai, bahkan juga di awal tahun ajaran itu kita sudah membagi tugas habis. Nah, khusus yang berkaitan dengan siswa ini sebenarnya pendampingannya berlapis. Artinya mulai dari ada petugas piket harian, ada balik kelas, kemudian ada tim kesiswaan, ada BK, dan yang terakhir tentu sampai ke kepala sekolah. Jadi kalau ditanya langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan biasanya berjenjang. Dan kita lihat dari tingkatan kasusnya. Kalau kasusnya kecil itu bisa diselesaikan mungkin oleh petugas piket harian. Kemudian kalau masalahnya besar ya kita bisa naik sampai ke balik kelas, sampai ke guru BK atau tim kesiswaan. Dan prosedur yang selama ini ditempuh selalu berjenjang. Dan kemudian kita juga selalu mengkonfirmasi semua pihak itu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggapnya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, saya masih konsen ke kasus kesiswaan tadi, Pak Rudi. Ya. Sejauh pengalaman selama ini biasanya ketika ada persoalan, itu baik itu petugas piket kalau misalnya ditemukan di hari itu, atau mungkin balik kelas, ataupun mereka melapor. Mereka melapor, ketika persoalannya sudah diselesaikan pada level mereka, maka itu selesai. Tapi kalau kita melihat ternyata kasusnya belum selesai, maka kepala sekolah biasanya saya masih juga memberi kesempatan untuk melakukan konfirmasi. Dalam arti misalnya kalau laporannya dari balik kelas dipanggil, duduk bersama, dikonfirmasi ulang kasusnya seperti apa. Bahkan saya selalu mendalami sampai ke hal-hal detail tentang tanggung jawab lembaga, tanggung jawab balik kelas, apa yang sudah dibuat. Karena yang saya mau tekankan itu adalah jangan sampai ketika saya sudah mengambil keputusan justru ada tahapan yang diabaikan oleh lembaga atau oleh sekolah.
Intinya Bapak, ketika ada pelanggaran dan sebagainya yang bersifat informasi itu ditelaah dulu, Ya. panggil keduanya, cari tahu informasinya seperti apa kejelasannya, baru setelah itu mengambil keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Untuk masalah-masalah yang menyangkut privasi anak-anak itu selalu kita, istilah saya itu harus berbicara empat mata. Artinya tempat penyelesaiannya harus di ruang-ruang Di ruang tertutup. tertutup ya. Dan dari awal juga saya selalu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu guru pegawai supaya kalau menyelesaikan persoalan anak-anak harus dijaga juga, diberi ruang privasi kepada anak-anak sehingga tidak boleh dihakimi di tempat terbuka, di depan orang, di depan teman, bahkan di depan sesama guru juga tidak boleh. Dan dalam pelaksanaan selama ini saya juga melakukan hal yang sama. Itu biasanya kalau berkaitan tempat itu diselesaikan di ruang kepala sekolah. Ya, soal jadwal itu tergantung kasusnya. Ketika dalam tahapan penyelesaian kita membutuhkan kehadiran orang tua yang mau tidak mau dibuatkan jadwal. Kita panggil balik kelas, dibuatkan jadwal pemanggilan misalnya, dan banyak orang tua yang datang dan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian untuk prosedur tadi, ya seperti yang saya sudah ceritakan, secara administratif kita sudah punya aturan. Tergantung kasusnya, kalau misalnya kasusnya anak-anak misalnya tidak datang ke sekolah dan sudah melampaui ketentuan yang ada di lembaga, ya ada istilahnya surat panggilan pertama, kedua, dan ketiga, itu secara administratif. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sejauh pengalaman saya, Pak Rudi, memang saya juga melibatkan banyak pihak. Artinya sebelum kita mengambil keputusan, saya sudah bisa memastikan bahwa keputusan yang saya ambil ya lebih kurang baik atau tepat. Dan untuk memastikan itu saya melibatkan, ya bisa saya bilang tadi, saya panggil balik kelasnya, dengarkan mereka seperti apa pendapat mereka, bahkan guru BK-nya juga dipanggil, bahkan juga ada beberapa guru lain yang dalam penelaahan kita ikut terlibat atau memiliki pengetahuan yang cukup tentang anak-anak tertentu begitu. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di sekolah ini berkaitan dengan dilema etika? Pembelajarannya sebenarnya cukup banyak, Pak Rudi. Hanya saya mungkin ambil 1-2 poin saja. Poin yang saya mau sampaikan bahwa pada titik tertentu, terutama dalam kasus anak-anak, mereka juga perlu diberi satu kepastian, tetapi dengan catatan bahwa sekolah atau lembaga sudah maksimal dalam mendampingi. Itu melalui tahapan-tahapan Ya, yang tahapan-tahapan tadi itu poinnya. Jadi kalau sekolah ujuk-ujuk dapat pelanggar langsung keluar, itu saya protes. Ya. Tetapi saya pastikan dulu sejauh mana kewajiban sekolah mendampingi peserta didik kita dengan baik. Artinya kalau saya mencermati upaya dari wali kelas, guru BK, kesiswaan sudah sangat luar biasa misalnya. Kemudian ruang pendamping yang diberikan juga sudah cukup lama, tetapi masih juga yang seperti itu saya mau katakan, saya tidak mengalami dilema ketika saya memutuskan misalnya peserta didik harus dikeluarkan. Karena saya yakin bahwa upaya dari diri kita, dari sekolah, dari lembaga itu sudah sangat maksimal. Ibu Asti, selamat sore. Selamat sore Pak Rudi. Ya, mohon maaf ini mengganggu. Tidak apa-apa. Ya, saya calon guru penggerak. Kebetulan saya punya tugas penggerak. Mau wawancara dengan Ibu berkaitan dengan dilema etika. Siap. Ya, bisa saya mulai, Ibu? Silahkan. Ya, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau membangun moral? Baik, kasus-kasus di sekolah yang menurut saya termasuk dalam dilema etika atau kebujukan moral, itu saya identifikasi dari apakah masalah itu antara benar dan benar atau benar dan salah. Ya, tentu saja yang termasuk dalam dilema etika apabila masalah itu termasuk dalam benar dan benar.
Lalu selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan, saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Saya selalu bersama dengan teman-teman guru melalui rapat ataupun juga dengan diskusi dengan guru-guru senior. Dengan guru-guru senior. Poinnya di sini kakak tidak mengambil keputusan sendiri. Iya, ya. betul sekali. Lalu yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Iya, kebetulan saya juga sudah mempelajari 9 langkah pengambilan keputusan, Ya. dan saya sangat tertarik dengan paradigma individu melawan masyarakat. Artinya keputusan yang lebih mementingkan kepentingan banyak orang itu pasti akan didahulukan. Diutamakan. Iya. Ya. Berikut, hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang menurut saya efektif itu antara lain melalui rapat, kemudian tidak mengambil keputusan itu di tempat, artinya saya mempunyai jadwal khusus atau saya mengatur pertemuan khusus untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pendapat dari guru senior itu juga menurut saya efektif karena orang itu semakin tua semakin bijak. Ya. Wow. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan jadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan terberat pada kita sebagai pemimpin adalah mengambil keputusan benar vs benar. Ya. Karena kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Tetapi kepentingan yang mengutamakan murid itu adalah kepentingan yang paling di atas segalanya. Di atas segalanya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata gala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini di sekolah? Iya. Waktu yang saya tentukan, saya tidak pernah mengambil keputusan di tempat karena itu tentu saja mengganggu pikiran. Ya. Tetapi saya selalu membuat jadwalnya dengan mengatur apakah pada jam tertentu atau hari berikutnya untuk menyelesaikan masalah, sehingga pikiran yang jernih bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bisa menyelesaikan. Saya boleh tambah sedikit Ibu, tentu ini melibatkan teman-teman guru yang Iya. lain, Iya, misalnya wali kelas dan lain sebagainya. iya, tentu saja. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau bahkan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kebetulan di sekolah ada Bapak Paul, mantan kepala sekolah. Beliau sudah 15 tahun menjadi kepala sekolah, dan beliau juga seorang yang sangat bijak sehingga pikiran-pikirannya selalu saya minta untuk menyelesaikan masalah-masalah. Punya pengalaman yang banyak. Ya, tentu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran yang saya petik itu dengan mempelajari 9 langkah pengambilan 9 langkah. keputusan itu sangat membantu kita untuk menentukan keputusan yang benar sebagai pemimpin di sekolah. Tidak merugikan satu sama lain. Iya, benar. Ibu terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga di sekolahnya sukses.